لله رب العالمين والعاقبة للمتقين على أمور الدنيا والدين أشهد لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Bapak Ibu jemaah Masjid Agung yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, para pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun saudara kami dapat mendengar siaran ini, mari terus menerus kita bersyukur kepada Allah karena pagi hari ini Allah masih memberikan kelapangan dan kesehatan serta kekuatan sehingga kita dapat berkumpul dan melaksanakan ibadah salat subuh di Masjid Agung yang kita cintai ini. Salawat dan salam ke pangku Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 2 bulan yang lalu terakhir saya menyampaikan ceramah di tempat ini, masjid ini. Saya beri judul hari itu Berunger. Hari ini saya ulang sedikit lagi. Kita sambung. Berunger itu ada informasi terbaru dari program masjid ini dengan IPKAH, Ikatan Persaudaraan Qari dan Qariah Kabupaten Aceh Tengah, bahwa malam besok mulai akan diluncing setiap malam Sabtu itu di sini dilakukan kegiatan haflah. Qari dan Qariah kita berkumpul, lalu mereka membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Semoga dengan seringnya kita dengar, seringnya kita melihat, satu persatu kita dan keluarga kita itu akan kembali mencintai Al-Quran, menambah semangat kita membaca Al-Quran, menambah semangat kita mentadabbur Al-Quran, karena ilmu pengetahuan yang tinggi hari ini pun di negara-negara maju itu bersumber dari Al-Quran. Itu harus kita yakini. Saya punya sahabat di Banda Aceh, beliau punya sahabat di Amerika Serikat. Ada laboratorium Al-Quran di Amerika Serikat. Andai ada satu penelitian ilmiah dan ilmu baru yang didapati oleh para ilmuwan, mereka kembali merujuk melihat di Al-Quran yang terdapat dalam museum. Di museum itu puluhan para orang-orang yang meneliti, para orang-orang yang berilmu pengetahuan merujuk kepada Al-Quran, merujuk kepada kitab-kitab kemajuan Al-Quran, kemajuan agama Islam pada masa yang lalu, pada masa khalifah-khalifah yang sudah berkembang. Karena Islam itu pernah jaya di dunia ini selama 750 tahun. Itu berunger pertama. Berunger kedua, apa yang sudah kita infak dan sedekahkan untuk memperbaiki 8 unit MCK, insya Allah minggu ini akan selesai. Minggu akan datang seluruh jamaah dan masyarakat kita yang hadir ke tempat ini, ke masjid ini, insya Allah akan selesai mempergunakan 8 MCK di sebelah, di depan
SMP Negeri 1 Takengon. Mudah-mudahan amal ibadah sedekah yang Bapak, dan Ibu sampaikan, doa yang Bapak Ibu panjatkan untuk layanan di masjid yang kita cintai ini akan mendapatkan pahala yang setimpal dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, prosesnya tidak ada yang terhambat. Progresnya sudah dibuat dengan sedemikian rupa oleh teman-teman. Terima kasih kepada bapak-bapak yang membidangi ini, Pak Ian Budianto, Pak Irmansyah, Pak Muslim, Pak Sripudin, dan lain-lain, yang selama ini terus mendampingi saudara-saudara kita yang melakukan kegiatan ini dengan perjanjian-perjanjian yang sudah dibuat. Berunggar berikutnya, pustaka ini, pustaka yang sudah dibangun, buku yang sudah dibeli oleh pendahulu kita, akan kembali kita buka untuk umum setelah vakum belasan tahun. Debu yang tebal, buku yang banyak, kitab yang banyak. Nah, kemarin kita dibantu lagi oleh Perpustakaan Nasional, karena pustaka khasanah kita di Masjid Agung ini sudah terdaftar di tingkat nasional. Oleh karena itu, kami berharap dan bermohon kepada Bapak dan Ibu semuanya, mari berikan saran dan pendapat agar pustaka ini menjadi tempat penelitian dan tempat membaca, tempat merujuk ketika ada di media sosial sesuatu yang belum jelas dasar hukum yang kita lihat, kita bisa merujuk ke beberapa kitab di tempat ini. Di masjid kita ini saja ada saudara kita yang salat takbirnya seperti ini. Ada yang salat takbirnya sampai ke belakang. Ada cuma sebegini. Jadi jangan kita menyebut itu aliran-aliran sesat, bukan. Kalau kita menurut mazhab Syafi'i, 2 angkat tangan, 1 sejajar dengan telinga, 1 sejajar dengan dada. Selesai urusan. Jadi kalau kita lihat di media, orang upload itu ke media, lalu dia hapus jati dirinya, pada siapa kita bertanya? Itulah Allah menyebut Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq. Iqra rabbukal akram alladzi 'alama bil qalam 'alamal insana ma lam ya'lam. Insyaallah Bapak Ibu sekalian dan pendengar Radio Republik Indonesia, buku-buku kecil untuk siswa juga sudah kita terima, sudah kita pajang, sudah kita tata. Kalau nanti ada betul bantuan dari pihak tertentu yang ada rehab tempat ini, maka pustaka akan kita tempatkan satu tempat. Kalau memang rehab juga, biaya rehab tidak kita dapatkan, maka ini akan kita pindah ke sebelah untuk melayani para pembaca. Nanti kita kerjasama dengan beberapa sekolah dan madrasah untuk kita buka jam berapa kita bisa buka untuk itu. Bapak Ibu yang kami hormati, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita hari ini adalah mengisi dan meneruskan. Sama dengan perjuangan. Bapak Ibu kita dulu berjuang. Orang-orang tua kita dulu berjuang, dan sejarah terakhir yang kita baca kemarin, Masjid Tritid itu adalah tempat dulu pembantaian orang-orang Gayo, lebih dari 2.000 orang yang dibantai oleh Belanda. Nah, sejarah itu kalau kita tulis, kalau tidak kita baca, tidak kita akan pernah tahu bahwa ada penjajah Belanda dan komandannya yang sangat kejam lewat dari sini menuju Belangkeren. Didapati saudara-saudara kita
orang tua kita dulu, moyang-moyang kita dulu, yang memiliki standar ilmu pengetahuan yang cukup rendah. Jadi itulah sebab kenapa kita hari ini seperti ini, karena kita memiliki ilmu yang rendah. Termasuk bagaimana kita memahami bacaan-bacaan yang setiap hari kita baca 5 waktu sehari semalam salat ini. Mari kita baca minimal pedoman salat, murah harganya, atau kita baca fikih salat, atau kita beli fik 4 mazhab. Fik 4 mazhab itu kami belum lihat ada di tempat kita. Nanti akan kita cari. Ada orang yang tadi kemarin itu sudah ingin menghibahkan fik 4 mazhab. Kenapa itu? Di situ memang sudah lengkap. Bicara salat seperti ini, maka bagaimana menurut Hanafi, bagaimana menurut Maliki, bagaimana menurut Syafi'i, bagaimana menurut yang lain. Dijelaskan sedemikian rupa pendapat-pendapat itu. Dan kitab-kitab yang lain yang menjadi rujukan supaya kita betul-betul nilai kualitas SDM kita itu berada pada sisi yang takwa. Melalui media ini, setiap pagi kita minta ustadz-ustadz kita berceramah. Banyak ilmu yang kita dapat, banyak ilmu yang sudah kita ditorehkan, ditransfer oleh para tengku-tengku, oleh para kepala dinas, oleh majelis adat dan lain-lain. Mari sedikit demi sedikit kita amalkan. Kita jaga lisan, kita jaga sesuatu yang menyebabkan nilai-nilai iman kita itu turun dari standar yang sebenarnya. Bapak Ibu para pendengar RRI dimanapun bisa mendengar suara ini, mudah-mudahan masyarakat Aceh Tengah yang rumah dan tempatnya dekat dengan masjid menjadikan corong ini bagian yang bisa tersambung dengan masjid, karena banyak pakar dan ulama-ulama kita yang hadir, yang kita minta untuk menyampaikan tausiah, yang mungkin ilmunya lebih tinggi dari kita karena mereka belajar dan belajar terus. Imbas dari ini tentu akan mengurangi berbagai macam kejahatan, berbagai macam hal yang mungkin bisa meruntuhkan tradisi-tradisi yang sudah dibangun dengan baik oleh para pendahulu kita. Majelis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Program lanjutan yang akan kita lakukan tentu jeda dulu sementara. Tetapi tergantung kepada kita semua. Anda jemaah setuju? Kembali kita upayakan. Kita akan bongkar 5 pagar di depan kantor Baitul Mal, di tempat MCK yang lama. Itu berpotensi untuk bisa menambah pembiayaan untuk masjid kita ini. Jadi 5 pagar, petak pagar itu menurut tim ahli kita ini akan bisa dijadikan 2 atau 3 ruko kecil. Itu akan kita jadikan, kita sepakati lagi nanti apakah 1 tukang pangkas, 1 dual peci, dual dan lain-lain. Ketika ada saudara kita hadir, mereka tidak punya mukena misalnya, tidak bawa kain sarung, tidak bawa buku dan lain, bisa beli di tempat itu. Nah, mudah-mudahan dengan kebersamaan kita 1 tahun ke depan ini kita terus berikhtiar dan berusaha. Tugas berikut kita adalah bebalen itu. Bebalen itu setiap malam mungkin ada orang yang menginap di situ. Apalagi malam Sabtu, malam Minggu, pasti ada yang menginap. Menginap di situ bukan musafir yang tidak punya uang. Musafir yang tidak memiliki tempat tinggal, penginapan, karena begitu banyak orang-orang yang berkunjung ke tempat kita. 1 malam
kami mendapat laporan bahwa mereka dari daerah Medan tidak dapat lagi tempat penginapan, dan mereka itu bukan orang yang harus kita bantu dari sisi finansial, tapi mereka membantu untuk masjid. Nah, itu berikutnya nanti akan kita lakukan itu. Kami serahkan ke Bapak dan Ibu karena ini bagian dari kita yang miliki. Panitia hanya memfasilitasi kita semua. Nah, mudah-mudahan ini bisa akan berjalan dengan sebaik-baiknya. Ada satu himbauan. Kami melihat beberapa kali di samping SMP, Tekong SMP ini terjadi kecelakaan karena teman-teman saudara kita yang jualan sudah lewat jalan yang menghubungkan dari kantor bupati ke masjid, dari masjid ke kantor bupati sudah lewat pengkolan itu. Mudah-mudahan saudara-saudara kami yang membidangi UMKM yang di tempat dengan masjid ini untuk bisa melihat kembali posisi saudara kami yang mencari nafkah di tempat itu. Sudah terlalu jauh dari pengkolan ini, lalu sempit jalan. Kami melihat beberapa kali kecelakaan, baik tabrak dan lain-lain. Andai pun harus jualan, kita bisa punya saran begini: sore bawa alat untuk berjualan, malam bongkar, bawa pulang, supaya tidak terjadi penyempitan jalan yang luar biasa. Lewat masjid ini kami sampaikan, mari kita jaga kebersamaan, mari kita beri kesempatan saudara-saudara kita menuju masjid untuk bisa beribadah, tidak terhalang. Semoga tidak terjadi kembali kecelakaan di tempat itu. Bapak Ibu yang kami hormati, terakhir mari kita maknai acara besok, haflah di masjid ini yang terus-menerus setiap malam minggu. Mudah-mudahan sekali lagi sesuatu yang sudah direncanakan, kajian setiap malam, ibu-ibu mengaji pada hari Rabu ba'da zuhur, ibu-ibu bapak yang mengaji pada pagi Jumat, ibu bapak yang mengaji di sore hari. Program ini terus kita bersamai. Tidak hanya kita yang mengaji, tapi juga ajak saudara-saudara kita untuk bisa memeriahkan sekaligus menghayati ajaran Al-Quran. Tentu semakin banyak kita mengaji, semakin banyak dapat ilmu, dan semakin kita menyadari bahwa kita kekurangan ilmu karena ilmu baru kita dapatkan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kesehatan dan kelapangan kepada kita bersama, dan akhirnya kelak nanti kita akan disatukan dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berizin dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.